Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-23 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Suryadin Tanjung sebagai Haryo Wungkal, Sunario sebagai Ki Lurah, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Setelah berjalan sehari penuh, akhirnya Kameswara tiba di pintu gerbang kota raja. Kemudian pemuda itu meminta keterangan kepada seseorang yang mengaku bernama Haryo Wungkal. Orang itu menunjukkan pada sebuah bangunan tua yang tidak dihuni. Dan pemuda itu pun segera pergi menuju ke sana.
yang ditunjukkan orang itu. Baik, aku akan masuk ke rumah itu. Kameswara segera turun dari kuda tunggangannya. Kemudian dituntun kudanya memasuki rumah tua itu. Kemudian kuda itu diikatkan pada sebatang pohon waru yang tumbuh di halaman rumah itu. Tenanglah. Nanti setelah urusanku selesai, aku akan mencarikan rumput yang segar buatmu. Nah, lihat itu. Di samping rumah ini, tumbuh rumput liar yang segar. Tetapi, sebaiknya kau jangan makan dulu. Kita harus minta izin dulu kepada penjaga rumah ini. Nah, itu ada penghuninya. Loh, bukankah orang itu yang bernama Haryo Wungka? Silakan masuk, anak muda. Terima kasih, Paman. Silakan duduk, anak muda. Terima kasih, Paman. Nah, anak muda, sekarang jawablah pertanyaanku. Apa maksud dan tujuanmu mencari Tumenggung Murti Wandawa? Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Aneh. Justru akulah yang mempunyai keperluan untuk mendapat keterangan tentang rumah Tumenggung Murti Wandawa. Mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Itu bukan urusanmu. Aku hanya ingin jawaban dari setiap pertanyaanku. Ada apa ini sebenarnya? Anak muda, aku ulangi pertanyaanku. Apa maksud dan tujuanmu mencari Tumenggung Murti Wandawa? Sayang sekali. Aku tidak biasa mengobrol cerita kepada siapapun yang tidak mempunyai kepentingan dengan persoalanku. Maaf, anak muda. Jika kau terpaksa harus mendapatkan perlakuan buruk di tempat ini. Kecuali kalau kau menjawab setiap pertanyaanku. Mengerti? Kalau begitu, aku telah salah memilih orang untuk bertanya. Tapi baiklah, aku tidak akan memaksa. Lebih baik aku bertanya kepada orang lain yang mau berperilaku baik terhadapku. Selamat tinggal. Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa maksudmu yang sebenarnya, Paman? Aku butuh keteranganmu. Jangan berbuat macam-macam. Jangan begitu, Paman. Bukankah kita tidak mempunyai persoalan apapun? Mengapa Paman harus memaksa saya? Pantas. Kau bersikap melawan anak muda. Rupanya kau membawa bekal yang cukup. Dan sekarang pamer di hadapanku. Aku tidak bermaksud pamer, Paman. Akan tetapi aku harus membela diri dari tindakan sewenang-wenang. Paman, sebaiknya jangan kau lanjutkan niat jelekmu itu. Awas.
Ternyata kau tidak bisa kuremehkan, anak muda. Oh, bagus. Keluar kalian semua, hei para pengecut. Keroyoklah aku. Tak sejengkal pun aku akan mundur. Ayo! Kali ini aku memang berbuat pengecut, anak muda. Harus aku akui, aku tidak mampu melawanmu seorang diri. Aku membutuhkan beberapa keterangan darimu. Anak muda, aku akan memperlakukanmu baik-baik jika kau mau mengatakan apa kepentinganmu menemui Temenggung, si penghisap darah rakyat. Agaknya kau mempunyai urusan dengan Tumenggung Murti Wandawa. Bukankah begitu, Paman? Jangan banyak bicara, anak muda. Cepat sebutkan apa kepentinganmu. Sayang sekali. Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu, Paman. Kalau begitu, baiklah. Nah, teman-teman, kepung anak muda ini. Tangkap hidup-hidup. Ayo, hit! Kameswara berusaha sekuat tenaga menahan keroyokan 5 orang. Pertarungan sudah berjalan cukup lama, tetapi Haryo Wungkal dan kawan-kawannya belum berhasil menangkap pemuda itu. Sebaliknya Kameswara berhasil menyerangkan tendangan dan pukulannya pada pengeroyoknya. Dan pada saat ketika serangan Haryo Wungkal dan kawan-kawannya mulai melemah, kesempatan ini diambil sebaik-baiknya oleh Kameswara. Kurang ajar! Kejar dia! Kejar! Oh, kejar! Kameswara lompat keluar dari arena pertarungan. Kemudian dengan gesitnya ia segera kabur. Beberapa saat saja, Haryo Wungkal dan kawan-kawannya sudah tidak dapat melihat pemuda itu lagi. Ternyata anak muda itu bersembunyi di antara lorong-lorong rumah. Kameswara tidak dapat diketemukan. Dia seperti menghilang dengan begitu saja. Haryo Wungkal merasa kehilangan jejak. Akhirnya mereka kembali ke rumah tua itu. Teman-teman, aku harap kalian segera meninggalkan tempat ini. Orang itu ternyata memiliki kemampuan ulah kanuragan yang cukup tinggi. Mungkin ia segera melapor pada prajurit Kediri. Dan tempat ini segera dikepung. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Tanpa sepengetahuan mereka, Kameswara justru mengawasi mereka. Dan dengan diam-diam pemuda itu mengikuti langkah Haryo Wungkal. Dan pada suatu kesempatan... Urusan kita belum rampung, Paman Haryo Wungkal. Maaf, Paman. Sarungkan kembali senjatamu. Marilah kita berbicara baik-baik. Apa sebenarnya keinginan Paman dariku? Dan sekarang aku tidak keberatan menceritakan apa keperluanku datang ke kota raja ini. Kau pasti pengikut Temenggung penghisap darah itu. Sama sekali salah kalau Paman menuduhku demikian. Karena aku juga belum mengenalnya. Sebenarnya ada persoalan apa antara Paman dengan Tumenggung Murti Wandawa? Percayalah, aku tidak bermaksud buruk kepada Paman. Aku tidak percaya dengan siapapun. Menyerahlah anak muda. Aku akan menyerah setelah Paman menyerah lebih dahulu. Kurang ajar. Hiat!
Dengan cepatnya Haryo Wungkal membabatkan pedangnya. Dengan tangkasnya, Kameswara segera melenting ke atas dan justru seperti mengitari tubuh Haryo Wungkal. Gerakan pemuda itu terlampau cepat untuk dilawan oleh Haryo Wungkal. Manakala kakinya telah menyentuh tanah, sekali lagi Kameswara melenting ke arah yang berlawanan dan dengan kerasnya dia memukul tangan Haryo Wungkal. Setan alas! Lanjutkan kata-katamu, Paman. Atau tanganmu akan aku patahkan. Keparat! Lepaskan tanganku! Pengecut! Pengecut? Bukankah Paman yang pengecut? Paman telah mengeroyokku dan sekarang menghadapi aku dengan senjata terhunus. Bagaimana? Kau mau mengakui atau tidak? Atau aku patahkan siku tanganmu? Jangan! Jangan! Aku tidak peduli. Dengan senang hati aku akan mematahkan tanganmu. Jangan! Nah, kalau Paman menghendaki tanganmu tidak aku patahkan, kau harus jujur kepada dirimu sendiri bahwa kau telah kalah. Dan sekarang Paman harus menjawab setiap pertanyaanku. Kalau Paman membantah, tidak saja tangan Paman yang patah, tetapi mungkin kepalamu, Paman. Baik, saya mengalah. Kameswara segera melepaskan pelintiran tangan Haryo Wungkal. Sambil menghunuskan pedang, dia menekan Haryo Wungkal untuk duduk di sudut. Nah, ceritakan mengapa kau bermaksud buruk kepadaku. Apa alasanmu? Dan mengapa kau nampak sangat membenci Tumenggung yang bernama Murti Wandawa? Akhirnya, dengan gamblang Haryo Wungkal menjelaskan alasan-alasannya. Berbagai gambaran diperoleh dari keterangan itu. Sepercik simpati tumbuh di hati Kameswara pada lelaki yang hampir berumur separuh abad itu. Terima kasih, Paman. Dari ceritamu tadi, aku mendapat gambaran bagaimana keadaan Kediri pada saat ini. Mungkin karena itulah aku melihat beberapa prajurit berkelompok-kelompok dalam kewaspadaan tinggi. Apakah mereka tengah memburumu? Atau mungkin ada kelompok yang lain? Tidak ada kelompok utama yang menjadi sasaran mereka. Kami memang terdiri dari beberapa kelompok. Dengan demikian, akan menyulitkan mereka. Kami mengenal mereka. Sebaliknya mereka tidak mengenal kami. Bagaimana dengan kelompok yang menamakan Serigala Karautan? Dari mana kau mengetahui nama kelompok itu? Dalam perjalananku menuju kota raja, di sebelah barat lereng Gunung Raung, aku bertemu dengan kelompok mereka. Nah, apakah kelompok itu juga termasuk kelompok yang mempunyai hubungan pula dengan perjuangan yang kalian lakukan? Oh, bukan. Kelompok Serigala Karautan adalah kelompok perampok yang mengail di air keruh. Dalam suasana Kediri yang kisruh, mereka justru mementingkan diri sendiri, merampok dan memperkosa. Mereka bukan dari kelompok yang mempunyai cita-cita dan perjuangan. Lalu bagaimana dengan Sri Baginda? Apakah kalian mempunyai calon yang bakal kalian tempatkan untuk menjadi maharaja di Kediri? Tidak jadi soal. Siapapun yang akan memegang tampuk pemerintahan di Kediri. Bahkan Sri Baginda Kertajaya sekalipun. Asal beliau menghormati apa kata para Brahmana, para resi, para pandita. Asal mereka memikirkan kesejahteraan Kawula. Aku hormati perjuanganmu dan teman-temanmu, Haryo Wungkal. Sekarang aku ingin menunjukkan sebuah pusaka. Jangan takut, Paman. Aku tidak bermaksud menikamnya ke perutmu. Aku hanya akan menunjukkan pedang pusaka ini. Peganglah, tidak apa-apa. Perhatikan dengan cermat. Pertanyaanku, kenalkah kau dengan pemilik benda semacam ini? Kau dapat dari mana benda ini, anak muda? Dari guruku. Dan dengan pedang pendek ini, aku harus melacak seseorang. Pedang pendek ini ada 2 buah. Mungkin Paman mengetahui siapakah orang yang memegang pedang sejenis ini. Aku tahu siapa pemegang benda semacam ini. Tetapi untuk urusan apakah kau mencarinya? Paman,
Paman masih saja merasa penasaran? Katakan, siapa pemilik benda semacam ini? Baiklah anak muda. Orang yang memiliki benda semacam ini adalah Tumenggung itu sendiri. Tumenggung Murti Wandawa. Kameswara terkejut mendengar jawaban itu. Hatinya menerawang, wajah gurunya terbayang. Sepertinya Ki Ageng Pesanggaran tersenyum kepadanya. Kemudian nama Murti Wandawa terngiang-ngiang di telinganya. Orang inilah yang dapat menunjukkan di mana ayahnya yang sebenarnya berada. Tetapi nama itu adalah sebuah nama yang sangat dibenci oleh orang banyak. Oh, ada banyak kuda datang mendekat. Mereka akan melewati tempat sini. Pasti mereka adalah prajurit Manggala Paraja. Kita tinggalkan tempat ini. Carilah keselamatanmu sendiri. Hup, hup. Ketika Haryo Wungkal akan segera kabur dari tempat itu, seorang prajurit melihatnya. Oi, jangan lari! Kameswara mendapatkan keterangan dari Haryo Wungkal, seseorang yang kemudian dikenalnya sebagai salah seorang yang tidak menyenangi pemerintahan Kediri. Tentang orang yang sedang dicarinya, termasuk pula gambaran yang terjadi di kota Raja Kediri. Mereka segera berpisah dan bergegas meninggalkan tempat itu, karena dari arah ujung jalan muncul beberapa prajurit berkuda, dan mereka dikejarnya. Semuanya menyebar. Aduk tempat ini sampai orang itu kalian temukan. Kerjakan. Baik, Lurah. Baik. Ayo. Bagaimana? Oh, kami tidak menemukan siapapun, Ki Lurah. Oh, setan alas. Dari kejauhan aku melihatnya. Orang-orang yang mencurigakan. Maaf, Ki Lurah. Kami tidak menemukan siapapun. Kurang ajar. Kalian tidak becus bekerja. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Baik, Ki Lurah. Para prajurit itu tampaknya bersikap keras dan kasar. Itukah gambaran para prajurit Kediri? Mereka dibayangi kecurigaan.
peduli dengan semua itu. Itu bukan urusanku. Mumpung malam mulai tiba, aku akan segera masuk ke rumah Tumenggung Murti Wandawa. Mudah-mudahan orang itu berada di rumahnya, dan aku mendapatkan keterangan darinya. Malam terasa sangat sunyi. Di atas langit bintang-bintang bertebaran memancarkan sinarnya yang gemerlapan. Suasana tidak seperti sebelumnya yang biasa ramai oleh anak-anak yang bermain-main di halaman rumah dan lalu lalang anak-anak muda. Sekarang bila terdengar derap beberapa ekor kuda yang melintasi jalan, maka penunggangnya pasti para prajurit yang sedang nganglang meronda. Di sudut jalan terlihat seekor kuda yang ditunggangi lambat-lambat. Di atasnya duduk seorang anak muda dengan tenangnya. Anak muda itu adalah Kameswara yang dengan sembunyi-sembunyi mendekati sebuah rumah seorang tumenggung yang dia kenal bernama Murti Wandawa. Beberapa orang prajurit menjaga regol utama. Rumah Tumenggung itu dijaga cukup ketat. Itu menandakan sikap waspada dari penghuni rumah itu. Mungkin mereka merasa banyak orang yang membencinya, sehingga takut menjadi sasaran kelompok orang yang tidak senang dengan pemerintah Kediri. Oh, sebaiknya kuda ini aku sembunyikan di sini. Aku akan melompat pagar dinding itu. Kameswara segera melompat ke atas dinding pagar. Sesaat kemudian dia telah melompat ke atas dahan pohon yang rimbun. Sebuah pohon mangga yang tumbuh di samping halaman rumah Tumenggung Murti Wandawa. Dari atas pohon itu, anak muda itu mengintai. Luas sekali halaman rumah ini. Ada beberapa prajurit lagi yang sedang duduk di pendopo, dan 2 orang prajurit yang berjaga di sudut. Aku yakin di setiap sudut di belakang rumah pasti dijaga juga oleh para prajurit. Baiklah, aku akan menyusup melalui belakang rumah. Tanpa menimbulkan suara, Kameswara lompat dari dahan, dan dengan mengendap-endap, anak muda itu mendekati 2 orang prajurit yang sedang berjaga-jaga. Sebentar kemudian dia sudah berada di belakang prajurit itu, dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, 2 orang prajurit itu segera dilumpuhkannya. Nah, 2 orang ini telah aku lumpuhkan. Jalan darahnya telah aku hentikan untuk sementara. Sebaiknya mereka aku sembunyikan. Ketika Kameswara akan memindahkan 2 orang prajurit yang dilumpuhkannya itu, tiba-tiba... Siapa itu? Seorang prajurit melihat Kameswara dan segera mengejarnya. Seorang kawannya datang membantu dan segera ikut mengejar. Kameswara segera bersembunyi di sebuah tikungan halaman samping rumah. Dan ketika 2 orang prajurit itu melintasinya, Kameswara segera menendangnya. Prajurit itu terjatuh, dan prajurit yang di belakangnya pun ikut terjatuh karena kakinya tersangkut oleh prajurit kawannya yang sudah terjatuh lebih dulu. Kameswara segera menyergapnya dan kemudian menotok jalan darah kedua prajurit itu.
Anak muda itu segera menyeret 2 orang prajurit yang telah dibuatnya pingsan. Dan sesaat kemudian, melalui sebuah pintu yang dibuka dengan paksa, Kameswara telah memasuki sebuah ruangan. Dengan mengendap-endap, anak muda itu berjalan dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya. Dan akhirnya sampailah di dalam sebuah ruangan yang paling luas. Kameswara segera bersembunyi di sudut ruangan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki datang mendekat. Dan ketika melewati tempat persembunyian Kameswara, anak muda itu segera menyergapnya. Jangan berteriak. Kalau kau ingin selamat dan kecantikanmu tetap terjaga. Sekali lagi aku katakan diam. Aku tidak main-main. Jangan coba-coba melawan. Karena wajahmu yang cantik dapat tergores oleh pisau kecilku ini. Kau mengerti? Kalau kau pintar, mengangguklah. Bagus. Sekarang ikuti perintahku. Tunjukkan aku di mana tempat peristirahatan Tumenggung Murti Wandawa. Ayah tidak ada. Jangan bohong. Ingat, kalau kau berbuat macam-macam, kulitmu yang halus itu harus tergores dan cacat sepanjang hidupmu. Aku tidak bohong. Aku berkata benar. Sekarang ayah sudah pergi. Ayahmu pergi kemana? Aku tidak tahu. Kalau begitu, pertemukan aku dengan ibumu. Ayo jalan. Dan ingat, jangan berbuat macam-macam. Baik. Nah, jalanlah. Sambil memegangi tangan gadis yang disandranya, Kameswara berlindung di balik tubuh gadis itu, melangkah menuju ruangan tempat peristirahatan ibu gadis itu. Tidak beberapa lama kemudian, tempat yang dituju sudah berada di mukanya. Ketuk pintu itu perlahan-lahan. Jangan sampai mengejutkan ibumu. Baik. Siapa? Jawab, biasa saja. Jangan mencurigakan. Aku, Bu. Warapalupi. Sebentar, Ibu bukakan pintunya. Masuklah, Nduk. Baik, Bu. Jangan berteriak, Nyai. Jangan mengundang para prajurit datang ke sini. Kalau sampai itu terjadi, maka wajah putrimu yang cantik akan segera berlumuran darah. Ayo, duduk saja di balai itu. Dan jangan berbuat macam-macam. Warapalupi, kau apakan anakku? Aku tidak berbuat apa-apa kepadanya. Karena dia anak yang pintar dan penurut. Aku hanya ingin berkenalan kepada ayahnya. Akan tetapi kata anakmu, beliau tidak ada. Betulkah itu? Betul. Kang Mas Tumenggung sedang pergi. Bagus, Nyai Tumenggung. Sekarang katakan, di mana suamimu itu pergi? Cepat katakan. Aku tidak tahu. Kang Mas Tumenggung tidak mengatakan kemana ia pergi. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bertanya tentang sesuatu kepadamu, Nyai. Tenang, anak manis, tenang. Aku tidak akan menusukkan pedang ini ke jantungmu. Nah, katakan, Nyai. Kenalkah Nyai dengan pedang ini? Dari mana kau dapatkan pedang pusaka itu? Itu bukan urusanmu, Nyai. Cepat katakan. Cepat katakan, Nyai. Baik. Aku mengenal pedang seperti itu karena suamiku memilikinya juga. Bagus. Sekarang dengarlah baik-baik, Nyai. Aku datang kemari atas petunjuk seseorang. Aku sedang mencari orang yang berperilaku paling bejat di dunia ini. Seseorang yang telah melahirkan seorang anak manusia. Namun orang tua itu sama sekali tidak menunjukkan perilaku sebagaimana layaknya orang tua.
muda, siapakah kau sebenarnya? Namaku Kameswara. Anak muda, apakah kau berasal dari perguruan Pesanggaran? Bagaimana Nyai tahu bahwa aku dari perguruan Pesanggaran? Dari pedangmu itu. Dari pedang pusaka ini? Iya. Aku memang dari perguruan Pesanggaran. Kalau begitu, kau anakku. Jangan sentuh aku. Kau anakku. Bagaimana Nyai bisa mengatakan aku anakmu? Aku ibumu, nak. Aku yang melahirkan kau ke dunia ini. Apa buktinya bahwa Nyai yang melahirkan aku? Periksalah dadamu. Di sebelah kiri dadamu ada sebuah tahi lalat sebesar jempol. Tahi lalat? Iya, aku memang memilikinya. Tunggu, jangan sentuh aku. Anakku. Mengapa kau panggil aku Surya Medari? Kau Surya Medari, anakku. Oh, anakku. Aku tidak punya seorang ibu. Aku lahir ke dunia ini seperti sebuah batu. Tidak. Akulah ibumu, nak. Akulah yang melahirkanmu. Kalau kau ibuku, mengapa aku tidak tinggal bersamamu? Mengapa aku kau terlantarkan? Mengapa? Bukan maksud ibu berbuat begitu, anakku. Semuanya adalah karena salah pengertian dari ayahmu. Salah pengertian dari ayahku? Siapakah ayahku? Siapa? Ayahmu adalah yang kau cari di rumah ini. Tumenggung Murti Wandawa. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Tumenggung Murti Wandawa. Tidak.
Aku tidak mau punya ayah Tumenggung Murti Wandawa. Dia bukan ayahku. Aku lahir bukan karena lantaran orang bejat itu. Tidak. Tidak. Tidak! Nyai Tumenggung, ada orang tak dikenal berani mengacau kata Temenggungan ini. Nyai Tumenggung, apakah Nyai tidak apa-apa? Seisi ruangan itu terpancat mendengar gedoran pintu yang sangat tiba-tiba. Mereka saling berpandangan. Kameswara segera mengambil sikap. Nah, bagaimanakah nasib Kameswara? Apakah para prajurit dapat menangkapnya? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.